Hai sobat, jumpa lagi dengan Jajaku Channel. Video kita kali ini tentang bagaimana membuat soal atau membuat dokumen soal berbasis CBT yang nantinya bisa diimpor atau dipasang pada sistem CBT Moodle. Mungkin tidak sedikit dari kita berpikir bahwa dalam membuat dokumen soal atau file soal untuk CBT itu sangat sulit dan ribet. Tapi di video ini kita akan tunjukkan bahwa untuk membuat file soal itu sangat mudah sekali. Bahkan kita masih bisa menggunakan arsip soal, ya, arsip yang kita buat sebelumnya untuk ujian-ujian sebelumnya masih kita bisa gunakan. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share, ya, agar tidak ketinggalan update informasi pemanfaatan teknologi informasi dari kami. Aplikasi yang digunakan dalam hal ini bukan ExamView atau bukan Moodle secara langsung, tapi kita cukup menggunakan aplikasi text editor yang selama ini kita sudah biasa menggunakannya. Di antaranya kita umumnya menggunakan Microsoft Office Word. Dengan hanya menggunakan aplikasi ini, kita bisa membuat file soal untuk ujian berbasis CBT atau ujian berbasis komputer smartphone. Nanti dokumen yang dihasilkan bisa disimpan dalam format DOC atau DOCX, ya, format defaultnya dari aplikasi Word, atau disimpan dalam format RTF. Dokumen atau isi dokumen soal harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu yang pertama kita harus memberikan jenis filenya, jenis bentuk soal, pilihan ganda atau isi. Yang kedua adalah pemberian kuncinya. Selama ini kita membuat soal mungkin formatnya seperti ini. Soal, ambil contoh seperti ini. Kita besarkan biar maksimal tampilannya. Kurang lebih seperti ini format yang selama ini kita gunakan, yaitu ada penomorannya, penomoran soal, kemudian pertanyaannya, kemudian ada opsi jawabannya. Nah, untuk CBT dengan format RTF ini nanti kita tidak usah merubah banyak-banyak. Jadi sama seperti kita membuat dokumen soal sebelumnya. Kita cukup menambahkan di atasnya berupa tulisan multiple choice. Karena nanti oleh sistem ini akan digunakan mendeteksi atau mengetahui format atau bentuk soal yang kita gunakan. Kalau multiple choice, maka nanti akan tampil di sistem CBT-nya berupa pilihan ganda. Jadi ini tidak boleh lupa, ini harus dikasih multiple choice. Yang kedua adalah pemberian kunci jawaban, karena dalam pelaksanaan ujiannya hasil pekerjaan siswa akan langsung dikoreksi oleh sistem CBT. Untuk bisa mengkoreksi maka diperlukan kunci jawaban. Di mana untuk memberikan kunci jawaban kita pasang di
akhir opsi. Misalkan ini terakhir A, maka kita bisa ketik di sini ANS, ya, ANS, kemudian tanpa spasi, kemudian titik 2, kemudian spasi, kuncinya apa? Ya, juga di sini ANS titik 2, ya, tanpa spasi, kemudian spasi, kuncinya apa? Misalkan B, dan seterusnya. Jadi untuk pembuatan file soal berbasis CBT cukup ini saja, multiple choice sama ANS. Itu aja kuncinya yang diingat-ingat. Selebihnya formatnya sama kalau kita membuat file soal yang berbasis paper mungkin ya. Oke, kita akan lanjutkan. Ya, jadi seperti ini. Sebelum multiple choice, apakah boleh dikasih keterangan? Boleh. Misalkan nama mapelnya, misalkan sejarah, ya, sejarah kegiatannya, misalkan PAT genap, ya, kemudian tahun pelajarannya berapa, ya, boleh seperti ini ya. Jadi di atasnya multiple choice boleh diberikan. Ini tujuannya sangat membantu sekali agar nanti tim admin, ya, dalam mengimport soalnya bisa meminimalkan kesalahan atau salah import. Jadi boleh dikasih identitas seperti ini. Tapi ini nggak wajib ya. Yang wajib adalah multiple choice sama ANS ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal yang standar, ya, yang seperti ini, pertanyaan sama opsi, misalkan buah khas daerah Malang. Misalkan kita kasih opsi di sini, apel, jeruk, manggis, salak, rambutan. Misalkan ada seperti ini, buah khas daerah Malang, maka kita kasih kuncinya adalah A, yaitu apel. Ya. Kemudian bagaimana untuk soal yang ada gambarnya? Nah, untuk gambarnya, misalkan perhatikan gambar di bawah ini, ya. Kemudian kita insertkan gambar. Ya, kita atur. Dan kita kasih pertanyaan, misalkan biar ada bedanya dengan nomor 1. Ya, misalkan seperti ini, ada gambar candi, suruh nebak namanya, kuncinya B, maka di ANS-nya ini B. Ya. Kemudian bagaimana untuk soal dengan opsi jawaban gambar? Misalkan mana candi Jajahu.
misalkan kita kasih gambar, ya kita kasih gambar ngambil dari mana ya, smart caranya ada dalamnya, kita ambil gambar sederhana aja, kita kecilkan ukurannya. Oke, seperti ini ya. Ini kita kasih gambar lagi, coba cari gambar dulu. Maaf, kita cari gambar dulu, tidak punya gambar. Misalkan ini kita masukkan gambar apa, kecilkan, masukkan gambar lagi, misalkan, dan ini contoh saja. Gambar lagi, ini contoh untuk opsinya berupa gambar. Sama, ini jawabannya A misalkan, maka di sini kita kasih ANS langsung titik 2 tanpa spasi, kemudian A. Kemudian bagaimana kalau soal itu ada bacaannya? Nah, ini khusus untuk yang soal ada bacaannya. Bacaannya dicantumkan di nomor soal tersebut. Jadi kalau misalkan dulu kita berbasis paper ada soal dengan bacaan, misalkan ada perintah, bacaan ini untuk mengerjakan soal nomor sekian sampai sekian. Nah, untuk yang CBT ini, bacaan tersebut harus di copy pastekan di semua nomor soal yang menggunakan bacaan tersebut. Contoh, perhatikan bacaan di bawah ini. Kemudian kita beri bacaan. Di sini ada bacaan, kita simpel saja. Kemudian kita kasih pertanyaan, misalkan ya, kemudian kita kasih opsi pilihan sama seperti yang di atas ya, kemudian kita kasih kunci. Misalkan nomor 5 ini bacaannya sama dengan nomor 4, ya di copy paste saja ya, misalkan seperti ini. Nah, ini bacaannya sama, kita asumsikan ini bacaannya sama dengan yang di sini. Kemudian tinggal ngasih pertanyaannya.
kasih opsinya, dan kunci jawabannya, ya, dan seterusnya. Gimana? Mudah bukan? Nah, untuk tabel, kalau untuk tabel sama seperti gambar. Nah, kita kasih contoh satu untuk tabel. Misalkan kita bikin tabel di sini. Dan seterusnya, kemudian kasih pertanyaan, misalkan kasih opsinya, kemudian kita kasih kuncinya. Seperti itu, sama dengan kalau kita membuat soal dengan gambar. Bagaimana kalau tabelnya di opsi? Ya sama dengan ini tadi. Ya, tabelnya kita taruh di opsi. Jika sudah, ya, anggap aja ini kita sudah ya. Kemudian kita save file, save as. Ya, silakan diletakkan di tempat yang Anda inginkan. Kemudian silakan di sini misalkan soal BAT sejarah kelas 12 misalkan, ya, mau format DOC boleh, mau format RTF, ini ada RTF juga boleh, ya. Nah, sudah jadi. Tadi file yang Anda buat ini, file yang Anda buat ini nanti tinggal diserahkan ke admin dari sistem CPT-nya. Kemudian oleh admin sistem CPT akan diproses, diimport ke dalam sistem CPT. Sudah jadi. Mudah bukan? Jadi kalau selama ini berpikir membuat soal berbasis CPT itu sulit, ribet, ternyata tidak. Ya, yang pertama kita tinggal menggunakan aplikasi yang selama ini kita gunakan untuk mengetik atau mengolah kata, ya, menggunakan Microsoft Office Word. Kemudian formatnya sama dengan kalau kita membuat soal sebelumnya yang berbasis paper, yaitu pertanyaan jawaban. Yang membedakan untuk CPT, jangan lupa jenis soalnya multiple choice sama ANS untuk kuncinya. Itu saja. Kalau misalkan kita sudah mempunyai arsip soal, ya tinggal nambahkan ini saja, karena kuncinya di sini multiple choice sama ANS. Kemudian jangan lupa, ini lupa, ya, untuk penomorannya menggunakan numbering, ya, numbering di sini, ya, ini numbering. Ini menggunakan numbering. Kalau numbering itu penomorannya akan otomatis bersambung, nah, seperti ini. Baik, itu yang bisa kami sampaikan di video kali ini tentang membuat soal untuk sistem CPT model yang menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Semoga ada manfaatnya. Silakan dibagi agar sangat lebih bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan komen bisa di. Sampai jumpa di video berikutnya.